wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revania Diamanda, NIM 2300216 dari jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Public Internal Employee dan Stockholder Relation. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan dosen pengampu saya pada mata kuliah Manajemen Humas, yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD dan Ibu Dr. Merika Sitewati MPD. Langsung saja kepada Public Internal Employee dan Stockholder Relation. Hubungan internal dalam kaitannya menjaga hubungan dengan internal publik. Nah, ini merupakan suatu tugas public relation untuk membina hubungan yang baik dengan para public internal, seperti hubungan dengan karyawan dan para pemegang saham atau stockholder. Tujuan dari membina hubungan yang baik dengan internal public relation agar citra dan reputasi organisasi serta perusahaan tetap positif di mata publik, khususnya di internal, sehingga mereka merasa antusias dan memiliki rasa solidaritas dan memiliki rasa kesetiaan pada perusahaan. Cara memelihara hubungan atau budaya organisasi itu cara memeliharanya ialah untuk dibangun, dikembangkan, dipertahankan serta diperbaiki. Maka perlu adanya kesetaraan proses komunikasi sehingga setiap manusia yang ada di lembaga itu atau di perusahaan itu memiliki informasi atau message yang tidak berbeda. Ada beberapa hubungan publik internal dengan karyawan. Bentuk-bentuk dalam hubungan dengan karyawan yang pertama ialah komunikasi harus dua arah. Nah, jika dilakukan hanya satu arah, itu seakan-akan itu hanya memberikan perintah dan tidak akan memberikan dampak positif bagi produktivitas kinerja yang berjalan di sebuah lembaga. Dan yang kedua, pemeliharaan bentuk-bentuk kinerja karyawan dan semangat kinerja karyawan. Dan yang ketiga, agar karyawan tidak memberikan informasi yang salah kepada publik eksternal. Dan yang keempat, pengakuan apresiasi. Dan yang kelima, kebijakan kerja yang fleksibel. Pengakuan dan apresiasi ini memberikan pengakuan atas pencapaian karyawan secara terbuka dan teratur, dapat meningkatkan semangat kerja mereka. Seperti bentuk apresiasi bisa berupa pemberian penghargaan, bonus maupun dispensasi yang lainnya. Dan yang kelima, kebijakan kerja yang fleksibel. Hal ini dapat memahami kebutuhan pribadi dan profesional karyawan dengan memberikan fleksibilitas dalam jam kerja atau cuti. Selanjutnya, hubungan dengan pemegang saham. Ada beberapa bentuk hubungannya. Yang pertama ialah pemegang saham itu bisa berupa analisis jaminan, petugas pengawas, banker, penasehat keuangan dan lain sebagainya. Dan yang kedua, bentuk hubungannya bisa berupa laporan, misalkan laporan tahunan, laporan semester, yang sifatnya media utama dan komunikasi antara pemegang saham dengan lembaga. Karena para pemegang saham tidak selalu ada di suatu perusahaan atau saat bersama dengan karyawannya. Nah, laporan tahunan itu menjadikan kesempatan kepada kita menjadikan kesempatan para public relation pada perusahaan untuk melaporkan apa yang telah atau sedang dan yang akan dilakukan atau perusahaan lakukan. Nah, tujuan hubungan dengan stakeholder yang
dengan stockholder. Yang pertama ialah untuk membangkitkan perhatian pemilik atau pemegang saham pada perusahaan. Dan yang kedua, menciptakan satu pengertian yang baik antara perusahaan dengan pemilik saham atau komunikasi finansial. Ini dapat berupa perhitungan-perhitungan yang jelas. Dan yang ketiga, membujuk para pemegang saham untuk terus bertahan atau memakai perusahaan kita, seperti menanamkan modal atau memberikan investasi lainnya. Yang keempat, mempromosikan pemilikan saham sebagai investasi jangka panjang dan mengurangi kritik pemegang saham dan lain sebagainya. Tingkat efektivitas dari hubungan masyarakat atau public relation dalam membangun hubungan yang baik dengan internal publik dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, keberadaan pimpinan atau manajer dari perusahaan atau lembaga dalam berkomunikasi, seperti komunikasi manajer, komunikasi pengambil kebijakan, dan komunikasi para public relation yang tidak harus dilakukan oleh para ahli public relation saja, tetapi bisa didukung dengan sumber daya teknis yang modern. Dan yang kedua, dipengaruhi oleh kesadaran sekaligus pengakuan dari pihak-pihak manajemen yang akan dinilai. Dan yang ketiga, keterbukaan pihak manajemen. Nah, media yang bisa dimanfaatkan public relation di sebuah perusahaan, yang pertama ialah jurnal internal. Nah, dalam hal ini publikasi atau terbitan yang didistribusikan kepada anggota atau khalayak di internal pendukung dari perusahaan. Nah, jurnal ini diartikan secara luas sebagai bahan cetakan dan elektronik yang diterbitkan secara teratur. Ini berupa majalah dan barang-barang jurnal-jurnal elektronik lainnya. Dan yang kedua, papan pengumuman. Papan pengumuman ini bisa berupa terkait dengan jadwal, not, dan pengumuman lainnya seperti kaset video dan CCTV. Selanjutnya, kegunaan hubungan masyarakat internal. Yang pertama, untuk melakukan penjelasan atau membuat kebijakan perusahaan yang menampung bermacam-macam keluhan. Yang kedua, untuk memelihara keterbukaan komunikasi seperti keinginan untuk menyampaikan pendapat yang ada dalam diri, memaparkan laporan pembukuan tahunan, perombakan personalia, bahwa kegunaan itu juga dilakukan untuk pengembangan atau penjelasan teknologi baru, sehingga membutuhkan waktu, peningkatan keselamatan kerja, dan penyampaian berita-berita dari personalia yang dianggap penting bagi suatu perusahaan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.